Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat mengikuti webinar Gelar Bicara Keprofesian pada pagi hari ini. Yang saya hormati, Kak Natasha FSkom, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Syarifah Tursina, selaku MC akan memandu acara pada pagi hari ini. Terima kasih saya ucapkan kepada Kak Tasa yang telah menyempatkan waktunya, serta selamat datang saya ucapkan untuk seluruh peserta yang hadir dalam gelar bicara keprofesian. Semoga kakak dan peserta sekalian selalu diberi kesehatan di tengah kondisi yang sedang kita alami ini. Agar acaranya semakin berkah, alangkah baiknya kita membuka sesi pagi ini dengan membaca basmalah. Selanjutnya, saya akan membacakan CV dari moderator. Ya, waktunya tinggal 10 menit lagi. Nama panjangnya Dea Febriana Fajri, panggilannya Dea. Akademiknya itu (2007 sampai 2013) SDN 4 Cicurug, SMPN 1 Cicurug, SMAN 1 Cicurug, dan sekarang di UNJ jurusan Prodi Matematika. Organisasinya OSIS SMPN 1 Cicurug, MPK SMPN 1 Cicurug, MPK SMAN 1 Cicurug, Karawitan ekstrakurikuler, yang sekarang kaderisasi di BMP Matematika. Kepada MC, Dea, saya persilakan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada MC karena telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memandu kegiatan webinar Gelar Bicara Keprofesian pada sesi pagi ini dan akan menemani kalian semua selama kurang lebih 1 jam ke depan. Oke, selamat pagi semua. Apa kabar nih? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada sesi kali ini, materi yang akan disampaikan yaitu berjudul Software Engineer, Profesi Unggul bagi Kaula Muda. Ayo, di sini siapa yang udah tahu pembicaranya itu siapa? Nah, jadi pembicara kali ini itu cantik dan juga berprestasi loh. Yaitu pembicaranya adalah Kak Anantasa Fitri Andini, Sarjana Komputer. Apa kabar Kak? Semoga dalam keadaan sehat ya Kak. Oh iya, ternyata beliau itu lulusan dari Universitas Negeri Jakarta, program studi ilmu komputer pada periode 2013 sampai dengan 2017. Dan sekarang beliau bekerja di PT Telkom Indonesia sebagai Over the Top TV Video Officer. Nah, sebelumnya saya akan membacakan CV beliau terlebih dahulu agar kita bisa lebih mengenal pemateri kali ini. Dan dimohon kepada seluruh peserta untuk disimak baik-baik ya. Nama lengkap Anantasa Fitri Andini. Beliau tinggal di Jalan Tanjung Duren Timur 5, nomor 9, Jakarta Barat. Riwayat pendidikan beliau pernah bersekolah di SMA Negeri 78 Jakarta pada tahun 2010 hingga 2013 dan berkuliah di Universitas Negeri Jakarta program studi ilmu komputer pada tahun 2013 sampai dengan 2017. Pengalaman kerja beliau pada Juni 2015 sampai Februari 2016 bekerja di bidang Sistem Developer FPIPA UNJ. Pada Juli 2016 sampai Agustus 2016, beliau bekerja di bidang Sistem Developer Intern pada PT Telkom Retail Jakarta Barat. Pada Mei 2016 sampai September 2018, bekerja di bidang Sekretariat Tim Akademik Departemen UNJ, WR1. Pada Agustus 2018 sampai Maret 2019, bekerja di bidang IT Developer PT United Tractor Tbk dan PT Global Service Indonesia. Pada April 2019 sampai dengan sekarang,
Beliau bekerja di bidang over-the-top TV Video Officer di PT Telekomunikasi Indonesia Tbk. Penghargaan yang pernah beliau raih, diantaranya pada Maret 2016, beliau mendapatkan juara kedua mahasiswa berprestasi tingkat fakultas. Pada September 2017, beliau mendapatkan penghargaan sebagai wisudawan terbaik. Kemudian pengalaman beliau pernah menjadi kepala divisi jaringan untuk Default Research Club pada tahun 2014 sampai dengan 2015, menjadi sekretaris acara biner pada workshop, talk show, dan lain-lain pada tahun 2015, menjadi bagian dari Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia atau KONASPI pada tahun 2016, dan yang terakhir sebagai penerima BPI LPDP pada tahun 2018. Wah, gimana nih CV dari beliau? Keren banget kan? Nah, pasti di sini juga banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih software engineer itu merupakan profesi unggul bagi kaula muda? Maka dari itu, kepada seluruh peserta, untuk menyimak materinya dengan baik. Oke, sebelumnya saya akan menyampaikan informasi kepada para peserta. Jika ada yang ingin bertanya kepada saya, bisa melalui chat private Zoom kepada saya selaku moderator. Kemudian saya akan memanggil peserta yang akan bertanya, lalu peserta akan menyampaikan pertanyaannya secara langsung kepada Kak Anantasa. Dan yang kedua bisa melalui kolom live chat yang ada pada live streaming YouTube. Oke, sepertinya sudah tidak sabar ya untuk mendengar materi yang akan disampaikan oleh beliau. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke materinya. Kepada Kak Anantasa, saya persilahkan. Oke, terima kasih Dea. Sama Kak. Oke. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semuanya. Di sini aku mau terima kasih dulu buat para panitia yang udah undang aku di acara GWK kali ini. Perkenalkan aku Tasa, tadi dijelasin, angkatan 2013 ilmu komputer. Nah, hari ini aku bakal memberikan materi tentang software engineer itu merupakan profesi yang menjanjikan bagi kaula muda. Oke, tapi sebelum kita masuk nih ke tentang software engineer itu sendiri, kenapa sih kita milih program studi ilmu komputer sebagai prodi pilihan kita? Mungkin di sini ada beberapa teman-teman kita yang dari program studi ilmu komputer ya. Mungkin mereka punya alasan kenapa sih milih program studi ilmu komputer gitu. Apakah itu emang passion mereka, atau itu emang pilihan dari orang tua, atau kenapa nih gitu. Pasti ada alasan kan untuk pilih program studi ilmu komputer. Nah, kalau pengalaman aku sendiri, kenapa sih aku milih program studi ilmu komputer itu karena dulu aku ngerasa kayaknya teknologi ini bakal berubah-berubah deh. Kayaknya menjanjikan deh kalau aku pilih ilmu komputer sebagai program studi aku untuk kedepannya gitu. Nah, ternyata banyak banget alasan kenapa sih kita harus milih program studi ilmu komputer ini sebagai program studi kita. Itu nggak jauh-jauh sebenarnya alasannya, karena sebenarnya komputer atau dunia komputer ini itu selalu bersinggungan sama kita dalam kehidupan sehari-hari, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu pasti bersentuhan banget kan sama yang namanya computing. Nah, sebenarnya selain dari computing is a part of everything we do, ada lagi nih banyak alasan kenapa kita harus mengapresiasi kita udah menjadi salah satu mahasiswa dari program studi ilmu komputer ini gitu ya. Top reasons-nya itu antara lain yang pertama, kalau misalkan kita dunia kita itu evolve around komputer gitu kan. Terus yang kedua, dalam program studi ilmu komputer ini kita tuh juga bisa loh ningkatin innovation dan creativity kita. Contohnya apa sih dalam program studi ilmu komputer ini kita bisa ningkatin inovasi dan kreativitas itu contohnya apa? Mungkin bagi teman-teman dari program studi ilmu komputer itu udah sering ya. Oh, oke, bentar ya. Udah ya. Terus yang kedua itu di program studi ilmu komputer ini kita bisa ningkatin inovasi dan kreativitas kita. Contohnya apa? Pasti
beberapa teman-teman kita di program studi komputer udah sering dong dikasih tugas misalkan coba bikin produk atau aplikasi yang baru gitu, inovasi baru, atau coba bikin suatu sistem yang bisa membantu klien ini atau user ini gitu. Nah, di situ kita bisa ningkatin tuh inovasi kita dan kreativitas kita gitu. Di situ diajarin banget gitu loh, gimana sih pada saat kita kuliah itu ya, gimana sih kita nemuin problem, solving problem, dan sebagainya. Terus untuk yang ketiga, future opportunities without boundaries. Maksudnya apa sih gitu? Kalian tahu dong kalau misalkan teknologi itu berubah-ubah, terus dunia juga berubah-ubah, kayak zaman dulu kita nggak bisa nama internetan, sekarang kita hidup kita bersinggungan banget dengan yang namanya internet. Nah, jadi itu untuk kedepannya di bidang computing ini itu tuh bakal terus berubah-ubah, bertambah atau berkembang. Jadi nggak ada alasan kalau misalkan kalau di ilmu komputer mah stuck di situ-situ aja. Enggak, karena di bidang ilmu komputer sendiri itu kita bisa gali banyak pengetahuan baru, terus bidang-bidang baru yang belum kita dapat sebelumnya gitu. Jadi benar-benar bakal kebuka banget kalau misalkan kalian lulusan dari ilmu komputernya sendiri ya nantinya. Nah, terus yang keempat, dalam ilmu komputer sendiri itu kita juga ningkatin logical skill dan problem solving aspek kita. Contohnya apa? Mungkin di semester 1 atau di semester 2 kita udah dapet yang namanya algoritma pemrograman. Di situ tuh berkaitan banget dengan logical skill kita. Kayak misalkan kita diajarin gimana sih caranya dengan kode-kode yang kita tulis di komputer, terus itu bisa jadi sebuah produk yang ngebantu kita sehari-hari gitu. Gimana kita juga dituntut gimana caranya produk ini bisa tersampaikan untuk user kita gitu. Terus gimana sih problem solvingnya sendiri tuh gimana sih misalkan program kita ini stuck gitu. Nah, kita tuh gimana sih cara kita ngedebugnya, gimana sih kita cara testingnya, itu diajarin semua pada saat jadi mahasiswa gitu. Dan sebenarnya nggak usah nunggu kita diajarin pada saat kuliah, ya itu sebenarnya juga bisa didapat dari course online atau kalian bisa cari-cari di berbagai source di internet gitu. Terus yang kelima, competing jobs are among the highest paid and have the highest job satisfaction. Itu maksudnya apa? Sebagaimana kita tahu ya, kalau misalkan beberapa posisi pekerjaan di bidang dunia komputer itu mempunyai bayaran yang cukup tinggi. Dan maksud dari highest job satisfaction itu apa sih Kak gitu? Itu tuh contohnya kalau misalkan kalian di sini ada nggak yang mau kerja di startup gitu? Kenapa sih kalian mau kerja di startup? Mungkin karena gayanya yang fleksibel Kak gitu, kita jadi bisa ngatur waktu sendiri, atau nggak kaku Kak, atau kita lebih enak birokrasinya kalau di startup. Nah, itu maksud dari highest job satisfaction gitu. Jadi banyak orang yang mau masuk ke startup karena budayanya mungkin agak berbeda dengan perusahaan lainnya gitu. Karena kenapa startup? Karena startup itu merupakan dunia digital, jadi di dalamnya banyak banget tech people yang yang bersinggungan yang biasanya itu lulusan computer science atau dia di bidang komputer. Terus yang keenam sendiri, computing has space for both collaborative work and individual effort. Maksudnya apa lagi nih gitu? Collaborative work dan individual effort itu maksudnya dalam kalau kita mengerjakan suatu produk atau suatu project itu biasanya itu bareng-bareng teman kan, atau bareng orang-orang lain. Nah, tapi kita juga bisa nih individual effort. Misalkan kita ngerjain sendiri, itu juga bisa gitu. Tergantung kebutuhan dari kliennya sendiri. Apakah kliennya itu mau kita bekerjanya itu secara tim atau emang dipercayakan kepada satu orang aja. Tapi dalam tim sendiri nih, misalnya kita kerja as a team, tapi dalam tim sendiri kita juga ada individual effort kita. Jadi misalnya kita tim ada UX designer, ada back-end developer atau front-end developer. Nah, itu kan tim tuh, tapi kita sendiri-sendiri gitu loh effortnya. Jadi ya front-end ngerjain sendiri, back-end ngerjain sendiri, dan UX designer juga ngerjain sendiri gitu. Itu dia gabungan antara individual effort yang menjadikan satu teamwork yang baik. Oke, terus, nah dari tadi aku ngomongin nih ada developer, ada UX designer, terus judulnya sendiri itu adalah software engineer. Kalian sebenarnya
paham nggak sih software engineer itu apa? Atau kalian cuma tahu doang, dengar, oh iya dia kerja sebagai software engineer, tapi apa sih software engineer itu sendiri gitu? Kenapa sih banyak yang mau jadi software engineer gitu? Nah, software engineer itu sendiri sebenarnya dia itu adalah sebuah disiplin ilmu yang berkaitan dengan proses pembuatan perangkat lunak atau software production. Nah, orang-orang yang terlibat dalam software production itu atau dalam pembuatan sistem atau aplikasi itu biasanya disebut dengan software engineers. Software engineer sendiri itu berpartisipasi dalam mulai dari designing, analisis, terus dia development, sampai maintenance dan testing pun itu juga disebutnya bisa sebagai software engineer. Kemudian apa sih software engineers yang kerja? Apa sih main job desk dari software engineers sendiri gitu? Apa sih yang mereka kerjain gitu? Jadi kan aku udah jelasin sedikit kalau mereka itu mulai terlibat dari desain sampai maintenance. Nah, tapi nih di beberapa perusahaan software engineers tuh luas banget. Jadi kan tadi ada yang dari desain sampai dia maintenance. Sebenarnya software engineers itu bisa dibagi menjadi dua. Ada namanya application software developer sama system software developers. Nah, di sini ada pembagiannya nih. Application software developers itu tuh apa sih gitu? Bedanya apa sama system software developers? Application software developers itu biasanya kalau kalian pernah dengar itu namanya biasanya front end developer atau back end developer atau bisa juga UX designer, UI designer. Nah, itu tuh yang di sisi application developer. Tapi kalau system software developers itu tuh yang biasanya nge-handle network, server, terus kemudian dia maintain database, bukan database administrator ya, lebih ke database itu misalkan nih kamu punya produk, terus database itu harus diupdate berapa kali sehari atau maunya real time. Nah, itu sistem software developer lah yang bekerja gitu. Jadi ibaratnya kalau kalian punya sebuah produk yang loading, terus yang desain dari awal, itu biasanya lebih ke application. Tapi untuk supportnya kayak misalkan arsitekturnya ya, dari aplikasi ini habis ini kemana, terus aplikasi ini menggunakan tools apa aja, terus aplikasi ini harus dimonitoring nggak gitu, kayak misalkan berapa user yang masuk atau nggak boleh sampai aplikasi ini down gitu. Nah, itu yang ngejaga itu dari sistem software developer. Nah, tapi sebenarnya ya, ini kan semuanya ini tadi disebut dengan software engineer, tapi dia banyak banget nih types-nya atau jenis-jenisnya. Tapi sebenarnya kalau di Indonesia sendiri atau based on pengalaman aku, software engineer sendiri itu sebenarnya hanya terms yang berbeda-beda di berbagai company atau berbagai perusahaan. Jadi nggak semua perusahaan itu title-nya software engineers atau title-nya itu front end developer atau back end developer. Itu depend sama perusahaannya sendiri. Biasanya kalau startup itu biasanya pakai software engineers, terus di dalamnya itu ada bagian sub bidangnya sendiri, ada web, ada mobile developer engineers gitu. Nah, tapi kalau misalkan ada juga yang dia hanya web developer, terus ada juga yang cuma mobile developer. Nah, itu sebenarnya nggak masalah karena itu cuma terms dari title-nya sendiri aja, nggak merubah pekerjaannya masing-masing karena saling bersinggungan sih antara software engineers dan developernya sendiri. Sedangkan kalau misalkan lebih ke general ya, kalau kalian misalkan cari di Google perbedaan software engineer sama developer itu apa sih gitu. Itu ada sebenarnya perbedaannya. Kalau di perusahaan luar negeri ya, kalau developer itu lebih ke dia yang coding lah, misalnya developer tuh yang develop code di dalam aplikasinya, kayak misalkan tadi front end sama back end, terus itu lebih ke developer. Cuman kalau misalkan software engineers-nya sendiri itu dia yang mendesain aplikasi itu. Misalkan kita mau buat aplikasi A nih, kita harus ngedesain dulu nih, kita mau pakai database apa sih, terus kita mau pakai bahasa pemrograman apa, terus dari database
database ke aplikasinya sendiri nanti pakai metode apa nih bagusnya untuk ngebaca database-nya, untuk ngebaca datanya gitu. Nah, disinilah peran dari software engineers yang mungkin lebih senior dibanding dengan developernya. Jadi kalau tingkatannya itu jadi developer terus software engineers. Nah, sebenarnya dia selain software engineers itu ada lagi yang namanya sistem arsitektur. Nah, sistem arsitektur itu sebenarnya hampir mirip dengan software engineers, cuman tadi aku bilang itu hanya sebatas terms karena pekerjaan kita tuh lingkupnya ya di situ aja, mulai dari designing sampai maintenance kan. Jadi itu sebenarnya cuman terms aja gitu, title aja, jadi nggak ngubah job desk dari suatu title gitu. Terus mungkin pada banyak yang nanya, karena tadi judulnya juga software engineers itu banyak diminati nggak sih akhir-akhir ini, apalagi ya buat kaula muda gitu. Jawabannya itu iya, benar banget. Software engineers itu sekarang lagi banyak banget diminatin. Karena apa gitu? Karena the world has gone digital gitu loh. Jadi dunia kita tuh udah digital banget lah gitu. Dengan semakin banyaknya company yang shifting ke digital, jadi digital company, itu pasti akan butuh banget yang namanya software developers, karena company ini atau perusahaan ini tuh butuh, misalkan dia selama ini pembukuannya hanya menggunakan manual ya, dengan tulisan tangan, itu dia mau, saya mau semua tercatat dalam sistem, jadi kapanpun saya buka itu bisa gitu. Atau company-nya itu mau bikin absennya udah online gitu, nggak usah pakai fingerprint lagi gitu. Atau kayak gini nih, kita lagi masa pandemi kayak gini, itu pasti butuh banget kan yang namanya aplikasi-aplikasi baru atau software-software baru yang dari perusahaan inginkan gitu loh. Nah, jadi kenapa nih kita high demand ya, karena itu kebutuhan dari software, pengguna software itu meningkat, dan otomatis kita sebagai pembuat dari software itu juga dibutuhkan gitu loh. Kalau dalam case aku sendiri ya, itu tuh banyak banget yang nyari software engineers, itu tuh banyak banget, apalagi developer itu tuh banyak. Kalau misalkan kalian cari di Jobstreet atau di LinkedIn itu banyak, cuman memang perbedaannya itu lebih ke requirement-nya ya. Jadi masing-masing perusahaan itu beda nyari software engineers itu software engineers enggak kayak gitu aja biasanya. Mesti dia punya kualifikasi, dia butuhnya software engineers yang bisa bahasa apa, atau yang bisa database apa gitu. Nah, di situ kita sebagai software engineers atau yang ingin menjadi software engineers meningkatkan kemampuan kita di situ. Jadi kita misalkan nih mau kerja di satu perusahaan A, kita udah ngincar nih perusahaan A waktu kita lulus kan. Nah, di situ kita harus tahu nih kira-kira di sana mereka menggunakan apa sih bahasa pemrogramannya. Jadi nanti ketika mereka buka job vacancy atau lowongan pekerjaan, kita udah bisa relate dengan requirement yang mereka berikan gitu. Jadi mulai dari sekarang nih, anak-anak program studi ilmu komputer atau yang mau nanti bekerja di bidang di suatu perusahaan, udah mulai lirik-lirik nih, kira-kira mereka tuh nyarinya yang kayak gimana sih gitu. Jadi biar lebih gampang dalam mencari pekerjaannya nanti. Nah, di sini ada sekilas info kenapa bukti kalau misalkan software engineers itu benar-benar lagi in nih, apalagi di tahun-tahun yang kayak gini. Aku ngambil dari webnya Prakerja ya. Jadi pekerjaan yang paling dicari itu ternyata IT perangkat lunak atau biasa disebut IT developer. Itu di Jobstreet sendiri ya, sumbernya dari Jobstreet, itu merupakan peringkat kedua yang paling banyak dicari. Nah, ini hanya di bulan September aja ya kan. Kalau bisa mau nyari-nyari bisa di websitenya Prakerja. Itu di Indonesia sendiri ya. Nah, sedangkan dari LinkedIn, kalian bisa lihat di sini ada skill yang company butuhkan di tahun 2020. Kalian bisa lihat di sini di hard skills, yaitu sebagian besar itu merupakan skill dari dunia komputer ya, atau dunia computing. Di sini ada blockchain, cloud computing, analytical reasoning, artificial intelligence, UX design. Nah, ini benar-benar lagi in banget di tahun 2020. Jadi kalau misalkan kalian punya skill ini, rata-rata itu banyak banget dicari. Nah, tapi sebenarnya hard skill yang ini nih, itu
masih belum terlalu apa ya, biasanya tuh yang biasanya dicarinya itu udah experience. Kalau misalkan yang masih fresh graduate sih biasanya lebih masih ke apa ngoding biasa ya, developer biasa. Nah, sekarang aku mau jelasin gimana sih cara jadi software engineer yang baik gitu. Skill apa aja sih yang dibutuhin gitu. Kayak kemarin waktu aku ngedaftar di beberapa perusahaan itu, skill apa aja sih yang sebenarnya mereka cari atau dari perusahaan itu cari itu apa aja gitu kan. Nah, yang pertama itu ada analytical skill. Analytical skill itu apa sih gitu? Kayak tadi nih yang tadi aku udah jelasin. Analytical skill itu gimana sih caranya kita ngebuat si codingan-codingan itu, atau kita gimana caranya membuat suatu codingan itu bisa menjadi sebuah produk gitu loh. Terus kita juga harus ngerti kemauan user, gimana sih dari kemauan user itu kita wujudkan dalam sebuah produk. Terus kita juga harus ngerti yang namanya algoritma pemrograman, object oriented design atau object oriented program ya, OOP. Mungkin yang udah semester 4 atau 5 udah paham yang namanya OOP. Nah, di situ tuh kita, jadi kalau misalkan kalian lagi belajar OOP jangan main-main, itu bekal buat kalian nanti kerja. Jadi gimana sih cara nulis codingan yang baik, itu nanti itu kan diajarkan gimana sih cara function di dalam function, semua diajarin pada saat OOP. Nah, itu butuh banget di saat kita kerja nanti atau saat melamar menjadi software engineer, karena salah satu tesnya biasanya itu adalah logical test. Di situ tes biasanya kita mau daftar kerja ya, itu biasanya ada logical test, terus ada tes ngoding ya, tes ngoding sederhana. Itu di analytical skill kita tuh dites di situ gimana sih caranya dilihat gimana sih orang ini analitikalnya bagus gak gitu dalam menganalisa sebuah codingan atau menganalisa sebuah produk gitu ya. Jadi kalau misalkan kalian kayak saya nggak mau nanti kerjanya ngoding gitu misalkan, nah itu bisa sebenarnya. Analytical tuh nggak hanya di ngoding doang loh, dari UX design sampai business analyst, project manager, itu semua juga butuh analytical. Kayak kalau misalkan business analyst nih, dia adalah penghubung antara user dengan developer. Itu dia kenapa butuh analitika, butuh banget. Dia yang menerjemahkan semua requirement dari user terus dijelasin ke developer. Nah di situ dia juga butuh analytical dong, kayak user nih maunya kayak gini, berarti aku harus ngejelasin ke developernya seperti apa ya biar developernya tuh masuk gitu. Terus developersnya misalnya punya feedback untuk kliennya, untuk usernya. Nah si business analyst juga harus gimana sih dari kata-kata developernya aku jelasin dengan baik dan benar kepada user atau kliennya. Disitulah analytical skill kita dibutuhkan. Terus yang kedua itu ada problem solving skill. Ini apa problem solving skill? Kalau untuk di bagian developer itu biasanya buat testing atau debugging software ya. Jadi kalau misalkan kita lagi ngerjain codingan atau ngerjain development gitu produk, itu kita bisa problem solving. Misalnya kita stuck di satu function gitu misalkan, atau misalkan kita nggak jalan-jalan nih, kok nggak jalan-jalan sih, ada error terus, apa sih yang salah? Nah, error itu nggak kita baca error terus kita Google cari jawabannya gitu kan, terus kita aplikasikan lagi ke codingan kita, nggak langsung tiba-tiba menjadi benar programnya, enggak. Jadi kita harus menganalisa, kita harus mikir kira-kira kalau errornya seperti ini, terus dari gue misalnya referensinya seperti ini, berarti diimplementasikan di kode saya seperti ini gitu. Jadi problem solving itu yang benar-benar dibutuhkan juga pada saat kita debugging atau testing ya. Mungkin yang prodi ilmu komputer paham kali ya istilah debugging sama testing ini. Terus kalau misalnya nih kita punya ratusan line atau ribuan line dari codingan itu sendiri ya, terus kita kayak aduh salahnya di mana sih, aku nggak tahu deh, ini kan banyak banget line-nya gitu. Gimana sih cara nge-trace-nya gitu. Nah, kita jalanin satu-satu, kita breakpoint. Nah, disitulah problem solving kita, kita melihat mana sih yang kira-kira salah gitu. Terus
nah itu kan yang bagian ngoding ya. Nah sedangkan kalau misalkan yang bagian kayak UX designer atau business analyst tadi yang ngoding, problem solvingnya itu butuhnya di mana gitu loh. Itu juga banyak. Jadi misalkan klien atau user kita tuh dia tidak terlalu berkooperate ya dengan kita pada saat gathering requirement atau pada saat pengumpulan requirement. Jadi otomatis business analyst-nya itu harus lebih aktif, lebih banyak nanya ke kliennya. Kalau misalnya kliennya cuma kayak gini. Nah, business analyst-nya itu di situ yang klien maunya A, tapi harus didetailin tuh A itu gimana. Nah, di situ tuh jadi nanti klien atau user itu akan menemukan oh iya nanti kayak gini lagi. Nah, jadi di situ banyak banget problem solving yang yang kita gunakan ke dalam pekerjaan kita sehari-hari ya. Dan misalnya untuk UX design sendiri, problem solvingnya apa? Misalkan klien mintanya warna ini atau desainnya seperti ini. Nah, tapi kamu sebagai UX design ngerasa, aduh kok desainnya gimana ya, kurang bagus nih, nggak enak dilihat oleh mata gitu. Nah, kamu sebagai UX designer harus berpikir gimana caranya menyatukan keinginan klien dan biar bagus gitu loh aplikasinya atau desainnya gitu. Nah, di situ harus terus belajar, banyak-banyak referensi gitu, nyari-nyari referensi juga gitu. Nah, terus yang ketiga adalah communication skill. Communication skill ini ada written sama verbal. Maksudnya written sama verbal itu apa ya gitu. Kalau verbal kan kita udah pasti ya dalam dunia pekerjaan itu biasanya kita bekerja secara tim. Berarti kita harus mempunyai komunikasi yang bisa berkomunikasi secara jelas dan clear gitu ya, secara jelas ke sesama tim kita. Kalau written, emang dalam dunia software engineer atau dunia computing ini butuh juga written untuk written communication? Jawabannya tuh butuh banget. Buat apa sih written skill ini gitu? Untuk dokumentasi. Jadi kalau misalkan nih kalian buat sebuah produk, buat produk itu bertiga misalkan, terus tiba-tiba ada orang baru nih masuk satu, jadi berempat. Nah, itu orang baru ini pasti akan bingung dong, kayak ini mulai dari mana ya, ini apa ya, ada dokumentasinya nggak sih yang harus saya baca. Nah, disitulah dokumentasi ini bekerja. Atau misalkan kalian mau pindah gitu, ada orang yang menggantikan gitu, nah dia harus tahu dong apa yang kamu kerjakan sebelumnya gitu. Nah, dokumentasi itulah yang ngebantu kamu ngejelasin ke dia, ini loh dokumentasinya udah saya bikinin, kamu tinggal lanjutin, kamu bisa baca dari sana gitu. Jadi nggak kamu jelasin dari awal gimana, jelasin dari awal ya in general kan, cuman untuk detailnya itu dari dokumentasinya sendiri gitu. Jadi kita juga harus bisa punya written communication, jadi nulis tuh nggak berantakan dokumentasinya gitu. Terus juga kalau misalkan untuk bisnis analis penting juga nggak sih? Bisnis analis itu malah paling penting untuk komunikasi karena dia adalah jembatan kan antara user dengan developer. Jadi karena kita kan biasanya client oriented ya, terus juga kita bekerja dalam tim, jadi communication itu penting banget gitu. Apalagi nanti kalau misalkan kalian di interview pada saat melamar pekerjaan, communication itu dilihat kalian gimana sih cara jawab interviewnya, terus gimana sih kalian ngomong pada saat kalian dijawab interviewnya, gerak-geriknya, nah itu semua juga dilihat gitu. Terus yang keempat itu ada creativity skill. Nah, di sini tuh biasanya ada juga nih yang user yang kayak, ya pokoknya saya mau bikinin deh produk yang kayak gini, terserah kalian mau kayak gimana, yang penting saya intinya produknya bisa kayak gini gitu misalnya. Nah, kita sebagai business analyst, designer sama developer kayak, waduh, gimana nih gitu, kita cuma dikasih briefnya aja gitu loh, sedangkan kita sendiri yang harus buat requirement-nya atau ngedesainnya gitu kan, karena biasanya ada tuh yang kayak itu, ada banyak klien dan user seperti itu tuh ada. Nah, di sini diperlukan creativity skill kita, gimana cara kita ngedesain. Datanya yang dikasih tuh berantakan, ada data unstructured, data structure, terus datanya jelek deh, nggak sama formatnya. Nah, ini kita harus desain data dulu, misalkan data yang formatnya ini sini. Nah, itu kreativitas dibutuhin juga. Terus desainnya apa aja deh, yang penting warna merah misalkan. Waduh, gimana nih? Nah, kita harus lihat warna merahnya yang mana sih yang bagus dipakai gitu kan. Terus misalkan
klien kita semuanya rata-rata pada kidal. Oh, berarti UX designer harus mikir, oh mungkin loginnya harus ditaruh di tengah kali ya. Jadi kreativitas di situ yang harus ditingkatin bagi kita software engineers. Terus codingan pas pada saat ngoding gitu ya. Ini codingan kita gimana sih caranya biar misalkan kita mau beli sesuatu nih di website A itu butuh 3 kali klik untuk bisa beli sesuatu, sedangkan di website B itu cuma 2 kali klik. Nah itu kan kreativitas, jadi dipikir gimana ya journey-nya si user itu dari pada saat dia masuk terus ngebeli itu biar cepat, user experience-nya yang bagus itu seperti apa gitu. Nah di sini creativity skill kita yang benar-benar dibutuhkan gitu. Kemudian ada detail oriented. Detail oriented ini apa? Nah, ini juga penting banget. Mungkin ada yang mikir kalau misalkan software engineer, saya ngoding aja, dikasih kerjaan terus ngoding gitu. Nah, tapi ngoding itu kita juga harus detail loh. Maksudnya, misalkan nih kalian buka suatu aplikasi dibuka, terus kok lama ya dia, atau masuk ke page-nya itu, ke landing page-nya itu lama, splash screen-nya lama gitu. Itu kenapa ya gitu. Nah, kita sebagai developer itu harus udah memikirkan pada saat kita developing itu, kita harus ngasih time out deh pada saat dia buka aplikasi. Kalau misalkan udah 1 menit, berarti force close gitu. Nah, itu kita harus detail tuh di hal-hal kayak gitu. Terus buat bisnis analis lagi, dia harus detail ngejelasin journey-nya dari user masuk ke website atau ke aplikasi sampai user itu selesai belanja atau user itu selesai berinteraksi dengan aplikasi. Itu harus detail, karena kalau nggak detail nanti developernya juga nanti ada satu journey yang miss. Maksudnya ketika buka aplikasi terus tiba-tiba nggak tahu nih kemana. Jadi misalnya ada satu, dia mau beli tapi ternyata nggak ada buttonnya atau nggak ada fungsinya. Nah disitulah kebutuhan detail oriented itu dipakai. Terus juga misalkan bisa detail oriented ini diakomodir dengan tester ya, software tester atau QA, bisa disebut QA. Nah QA ini tuh dia punya banyak script atau punya banyak case, dia akan nyobain, misalnya aplikasi ini udah di develop, dia akan nyobain ini secara detail. Kalau misalkan ini login pakai 123 atau nggak pakai add Gmail gitu, atau nggak pakai add dalam emailnya, itu bisa atau enggak, atau ini ternyata aplikasinya ketika di refresh terus menerus down atau gimana. Nah, itu perlu detail. Terus kayak misalkan untuk UX design, ini ternyata nggak di tengah-tengah nih garisnya atau logonya kurang ke tengah gitu kan. Nah, itu semua pada saat testing itu semua akan terlihat ya, maksudnya hasil yang kita telah kerjakan gitu loh. Ternyata kita butuh banget yang namanya detail. Dan biasanya hal-hal detail inilah kenapa penyebab dari aplikasi itu sering update. Terus biasanya ada, selain karena ada fitur baru ya, karena memperbaiki hal-hal yang luput di mata inilah gitu. Kenapa software engineers itu harus detail oriented. Terus ada interpersonal skill. Interpersonal skill tuh lebih kayak ke teamwork sih. Jadi karena kita tadi kan punya role-nya masing-masing, punya job desk-nya masing-masing, kita nggak bisa, misalnya developer ya aku mau ngajarnya yang ini aja, porsi aku doang gitu. Tapi kita akan terus berkomunikasi, akan terus engage dengan UX designer atau dengan back end developer. Misalnya aku udah front end ya, aku akan engage dengan UX dengan back endnya sendiri gitu. Jadi nggak bisa semena-mena kayak yaudah yang lokasi aja yang akan gue kerjain gitu. Nggak bisa kayak gitu. Jadi kita harus tetap bertukar pikiran. Kayak misalkan nih si front end-nya UX designer-nya bilang, bisa nggak sih kalau kita buat fitur face recognition gitu, apakah dari tim front end sudah siap gitu. Nah nanti front end bilang, oh maaf kita belum bisa, capability kita belum bisa akomodir. Nah disitulah ada komunikasi. Jangan sampai nanti UX designer-nya udah bikin kayak gimana, ternyata front end-nya aduh nggak bisa. Atau jangan sampai kita udah bikin terus ternyata back end-nya bilang oh nggak bisa gitu. Nah jadi situlah kenapa teamwork itu penting ya pada saat kita develop project. Terus juga misalkan nih kita stuck gitu loh, stuck nih udah berhari-hari nggak bisa. Nah itu kita nggak apa-apa banget yang namanya nanya atau
sharing atau nyari referensi dari teman-teman kita yang lainnya gitu loh. Karena kan kita satu tim. Jadi jangan sampai kita tuh mandek di kita gitu loh, di produk ini tuh nggak bisa lanjut karena mandek di salah satu pekerjaan kita gitu. Nah, di situ banyak sih. Jadi nanti kalau misalkan kalian udah kerja ya sebagai software engineer sendiri, itu akan banyak banget yang namanya diskusi, rapat tentang produk-produk ini, hambatannya di mana, terus apakah ada ide-ide mengenai produk ini. Jadi teamwork ini akan dipakai untuk nanti kalian di bidang kerja gitu. Bukan berarti kalian nggak bisa kerjain ini sendiri, bisa kan, kerjain kan pasti sendiri ya, individual tuh ada juga. Cuman jadi akan lebih banyak bersinggungan dengan orang-orang sih. Nah, terus kalian tadi memikirkan software engineers tuh, tadi yang udah aku sebutin tuh ada kayak misalkan developer, terus ada front and back end itu tadi ya, terus ada UX designer, terus ada juga business analyst gitu. Ada lagi nggak sih yang lain kan, misalkan QA atau apa pekerjaan lainnya sih di bidang computing itu. Nah, itu banyak banget sebenarnya kalau kalian masuk ke dalam suatu perusahaan digital atau kayak startup lah gitu. Itu tuh banyak banget yang bisa kalian pilih, kira-kira kalian mau jadi apa sih gitu. Kalian itu kalian itu passionnya kemana gitu. Lebih mau ngurusin data kah, ngurusin desain kah, atau bertemu klien kah, atau malah lebih enak menyendiri gitu, ngerjain codingan gitu. Nah, itu banyak banget contoh-contoh posisi pekerjaan yang bisa kalian dapat. Emang pada dasarnya ya, biasanya itu kebanyakan emang judulnya tuh developer yang banyak dicari. Cuman nggak hanya developer yang bekerja dalam suatu pembuatan software, itu nggak hanya developer gitu, banyak banget. Contohnya nih, ada data scientist, software tester, web developer, di sini ada network architect, terus ada database administrator gitu loh. Jadi nggak hanya web developer atau yang biasanya kalau lulusan ilmu komputer sekarang tuh banyak kan jadi web developer kan. Nggak hanya itu, jadi banyak banget yang bisa kita kerjain. Misalnya kalian nggak mau terlibat langsung dalam pembuatan produk, kalian bisa ini jadi research and development atau R&D scientist. Itu kalian meneliti produk, meneliti inovasi, itu bisa. Atau kalian mau tentang security dari suatu produk atau dari aplikasi, itu juga bisa gitu loh. Jadi kalau kalian bingung gitu ya, aduh mau setelah lulus mau jadi apa gitu, kalian tinggal lihat aja passion kalian kemana sih, kalian mau kerja apa sih nanti gitu. Kalian mau lihat kalian itu bekerja mengerjakan apa gitu, atau bekerja di mana gitu. Nah, kalian bisa lihat list, misalkan perusahaannya itu startup, kalian bisa lihat di startup itu, oh kayaknya saya tertarik di bidang desain, kayak saya mau jadi UX designer deh gitu. Jadi nah, mulai dari saat itu, saat kalian tahu kalian mau jadi apa atau kalian passionnya di mana, disitulah kalian improve skill kalian gitu ya. Jadi pada saat perusahaan itu membuka lowongan, kalian bisa udah bisa relate dengan requirement yang diberikan. Nah, sebenarnya itu sih materi yang aku jelasin hari ini. Mungkin atau kalian juga ada yang mau ditanyain bisa. Terus kalau based on my experience sendiri ya, dari pengalaman aku sendiri, awalnya tuh aku juga nol banget yang namanya ngoding, yang namanya dunia komputer, digitalnya aku nol banget juga, nggak tahu apa. Terus tiba-tiba udah masuk ke masuk ke prodi ilmu komputer, di mana di situ kita di improve lah namanya logical analytical skill kita gitu. Terus kreativitas kita juga ditingkatin di situ. Nah, pada saat kuliah itu, waktu aku kuliah itu, aku berpikir kayak, aku nanti mau kerja apa ya setelah lulus dari ilmu komputer ini gitu loh. Aku mau lihat aku kerja di mana ya gitu. Nah, aku pengen kerja di perusahaan A deh misalkan. Pokoknya nanti aku lulus di sini, aku mau bisa kerja di perusahaan A. Nah, di perusahaan A itu kira-kira butuh skill seperti apa sih? Nah, aku list skillnya, terus kira-kira kemungkinan
roles atau position yang mereka buka gitu kan. Nah, disitulah pada saat kalian masih semester 6, semester 7 nih, kalian udah mulai meningkatkan improve skill kalian. Nah, selain improve skill kalian, satu lagi nih saran aku ya untuk kedepannya, perbagus juga sih portfolio atau experience kalian pada saat masih di kampus nih, apalagi yang buat program studi ilmu komputer. Kalian kalau misalkan disuruh bikin sama dosen atau dikasih tugas bikin produk A atau desain produk B, itu sebenarnya bagus buat kalian nanti kalau misalkan ngelamar loh, karena pada saat ngelamar kerja bisa kalian sudah tanya, kamu udah pernah bikin apa aja gitu loh, atau kamu sudah pernah buat ini gitu, bisa ceritakan tentang produk yang telah kamu buat. Nah, itu di situ kita kalau misalnya belum pernah buat apa-apa kan pasti jadi kayak belum pernah Pak gitu, apa segala macam. Nah, kalau misalnya kalian udah pernah bikin tuh akan menjadi sangat nilai plus banget buat kalian gitu loh. Jadi nggak apa-apa selagi kalian masih di selagi kalian masih di kuliah ya, masih jadi mahasiswa, explore aja semuanya dulu, explore, nanti juga bakal ketemu, oh ternyata di sini nih passion saya, atau di sini nih yang saya inginin. Terus juga selain tadi ya udah mempercantik portfolio kalian juga bisa ningkatin ilmu-ilmu yang kalian nggak dapat di dalam kuliah sendiri. Kayak misalkan kalian ikut course online atau ikut semacam webinar kayak gini aja nih, itu bisa nambah ilmu kalian kan, kayak oh ternyata banyak ya posisi yang bisa saya ambil atau apa gitu. Jadi gak ada salahnya mumpung masih kuliah gitu. Nanti kalau udah kerja, udah stuck di satu perusahaan gitu, kalian udah ngulang lagi dari awal kan udah makan waktu lagi gitu. Nah, pada saat kuliah ini kalian bisa eksplor diri kalian lah ke depannya seperti apa. Nah, ini waktunya masih ada atau udah habis panitia? Untuk materinya 13 menit lagi, Kak. Kayaknya, kenapa? Kalau mau langsung ke sesi tanya jawab juga nggak apa-apa. Oke deh, langsung ke sesi tanya jawab aja. Kayak mungkin lebih bisa, aku pengen tahu sih kalian tuh apa sih yang bertanyain atau apa sih kebingungan kalian selama ini gitu. Boleh langsung tanya jawab aja. Ini udah banyak yang masuk pertanyaannya ke saya. Yang pertama, izin bertanya, Kak, kan apa sih hal yang buat Kakak yakin dan bisa terjun ke dalam dunia komputing ini? Kan padahal banyak banget pemikiran orang-orang yang berpikir kalau yang berhubungan sama computing, coding, itu tuh hal-hal yang rumit gitu. Nah, apa yang buat Kakak yakin akan hal itu? Oke, makasih pertanyaannya. Benar banget sih, itu awal-awal pada masa kuliah, pas awal-awal kuliah tuh kayak, aduh, kayaknya nggak mau deh namanya ngoding gitu kan, kayak stres, pusing gitu loh mikirin ngoding gitu. Tapi pada saat kita ngejalanin atau kita udah dapet nih, oh kayak gini ternyata gitu, itu jadi kayak, oh iya ternyata seru juga ya ngoding gitu. Apalagi kalau misalkan aplikasi kita udah jadi, udah dipakai sama orang-orang gitu, itu akan ngerasa lebih kayak, ternyata seru juga ya, atau aku mau deh ngoding lagi gitu loh. Nah, terus yang kedua lagi adalah tadi kan timbul perasaan senang ketika sudah selesai gitu loh project-nya, itu yang pertama. Terus yang kedua yang bikin aku yakin lagi adalah pada dasarnya tuh kalau misalkan kita banyak berlatih, terus kita banyak nyoba-nyobain berbagai macam project gitu. Misalnya kita nyobain project ini, walaupun itu lama atau misalkan sampai nggak selesai pun gitu ya, kita udah punya experience gitu dalam menghandle project ini. Jadi pada saat kita masuk ke dunia codingan itu, ketika misalkan ini ya experience aku ya waktu itu. Jadi aku tuh waktu skripsi itu misalnya ngerjain sistem absensi online. Ternyata pas aku masuk kerja, itu bener-bener baru masuk kerja, tiba-tiba dibilang, kamu bisa ngerjain aplikasi sistem absen nggak? Wah, terus aku kayak mikir, wah itu kan kayak skripsi aku gitu loh. Jadi bener-bener sama gitu loh, kayak wah aku bisa nih ngerjainnya gitu. Nah udah dapat based on practicing, based on experience aku yang dulu gitu. Jadi aku ngerasa kayak, kayaknya kalau aku banyak ngerjain banyak project, kayaknya aku bisa bertahan nih di
di dunia teknologi ini gitu. Walaupun rumit, walaupun emang kadang-kadang tidur sampai malam nggak tidur atau kerja sampai jam 12 malam gitu ya. Tapi itu ada punya kepuasan sendiri gitu loh pada saat kita udah selesai gitu. Terus jadi ngerasa kayak ya ampun, ilmu yang aku terima pada saat ngerjain project ini tuh banyak banget gitu. Terus itu sih yang satu ya. Jadi ya aku ngerasa senang setelah mengerjakan produk ini tuh senang gitu. Ada perasaan senangnya. Terus tadi itu yang ketiga. Terus yang keempat, banyak banget yang bisa dieksplor di dunia komputer ini, banyak banget. Jadi kalau kamu ngerasa udah rumit di awal, itu tuh masih ada lagi kerumitan-kerumitan lainnya gitu. Jadi kalian harus coba dulu aja, bener-bener coba dulu. Kalau misalnya kalian emang udah ngerasa ini nggak yakin, ini bukan passion saya, ya udah cari yang lain. Tapi kalau kalian ngerasa gue masih bisa nih, masih bisa, ya lanjut aja sampai kalian ngerasa ini adalah passion saya di sini gitu loh. Oke, Kak. Ada lagi nih pertanyaan. Buat Kak Toga, bisa menyampaikan pertanyaannya kepada Kak Anantasa. Dipersilahkan. Oke, bismillahirrahmanirrahim, Kak. Mohon maaf, Pak. Nggak bisa nyalain kamera masalah. Tapi suara saya terdengar nggak, Kak? Kedengeran. Oke. Sebenarnya ini ada 2 pertanyaan, Kak. Kenalkan, saya Tobuan Kumara dari Ilkom UNJ, kebetulan junior kakak tahun 2017. Oke. Jadi ada 2 pertanyaan nih, Kak. Yang pertama itu tadi kan kakak sempat mention bahwa di bidang software engineer sendiri itu banyak bidangnya ya. Ada QA, ada UX design, back end, dan front end. Nah, ada tips nggak, Kak, buat kita nih mahasiswa di bidang IT, entah itu SI, Ilkom, dan sebagainya, atau teman-teman yang mau terjun ke dunia Ilkom ini khusus di bidang pekerjaan, ada tips gimana sih, Kak, buat kita nentuin kita itu mau jadi software engineer yang kayak gimana? Itu ada tips kayak gitu atau enggak? Terus yang kedua, di bidang IT sendiri kan banyak bidang yang harus ditekuni kerjaan, terus banyak juga yang udah beranggapan bahwa bidang IT itu menjanjikan untuk menyambung hidup dari segi gaji, lapangan pekerjaan yang banyak, terus ya pokoknya survive lah nanti ke depannya. Nah, yang kedua itu pertanyaannya, gimana sih, Kak, buat cara kita biar bisa tetap survive di dunia pekerjaan, khususnya di bidang IT ini? Paling itu sih, Kak. Makasih ya, Kak. Oke, ini langsung aku jawab aja ya. Oke, jadi pertanyaan pertama, tips kita tadi kan banyak tuh list position atau roles dalam suatu tim ya, atau dalam dunia software engineer itu banyak. Gimana sih kita tahu, saya lebih cocok di data scientist atau saya lebih cocok di UX designer gitu. Gimana sih cara taunya? Kalau mau tahu berarti harus dicoba dong, ya nggak? Kalian coba tuh misalkan data scientist itu main job desk-nya itu apa sih? Mereka ngedesain data. Kalian cobain aja nih, misalkan kalian lagi bikin project sama teman-teman kalian atau dapat tugas dari dosen, itu cobain aja nih. Gue mau coba jadi di bagian role posisi gue jadi bagian data atau data designer gitu. Dari situ kalian coba, ketika kalian ngerasa wah ternyata data designer, data scientist enak juga ya ngedesain data kayak gini, kayaknya lagi masuk deh sama core ilmu dari gue sendiri gitu. Atau misalkan kalian nyoba, aku mau jadi bagian UI designer ya atau UX designer gitu. Aku yang desain, pokoknya percayain aja lah sama UX designer itu. Kalian coba desain, kalian ngerasa kok stuck ya, atau kayak kok kayaknya kurang bagus ya desain aku gitu. Nah, jadi tipsnya adalah kalian harus coba dulu, cicipin dulu tuh satu-satu, gak usah dari awal sampai akhir, cuma cicipin aja. Kayak misalnya UX, coba ngedesain gitu, atau data, coba nge-query atau coba bikin struktur data visualization gitu, atau jadi QA. Misalkan teman kalian ada yang udah bikin aplikasi, kalian bisa bikin case-case kayak coba sini aku tes aplikasimu gitu. Nah, itu dicobain dulu aja, nanti kalian baru paham kira-kira kayak gini toh posisi dari QA, dari UI, UX. Jadi kalian harus coba gitu. Soalnya nih, kalau pengalaman aku dulu waktu kerja itu kita tuh jadi ada tim. Jadi ada tim, terus nanti project-nya itu misalkan nih, kamu bisanya apa aja gitu. Ditanya, kamu bisanya apa aja? Saya bisa data visualization sama
front end developer Pak, misalkan gitu. Oke, project kamu untuk 2 minggu ke depan kamu atau sebulan ke depan itu kamu jadi front end developer ya gitu misalkan. Nanti setelah project itu selesai di assign lagi tuh ke data visualization. Awalnya aku kayak loh, bukannya aku harusnya fokus ke apa namanya front end developer ya gitu kan. Tapi nggak apa deh, coba juga deh aku nyoba in data visualization. Ternyata pasti coba, wah kayaknya ini passion aku di sini deh, kayaknya aku lebih suka deh query data atau benar-benar yang berhubungan dengan data, kayaknya aku lebih cocok daripada aku harus front end developer gitu. Jadi harus dicoba dulu walaupun itu sekecil apapun. Kalau misalkan kalian udah tertarik banget, pasti kalian udah tahu oh ini passion aku di situ gitu. Jadi harus dicobain dulu ya, atau enggak tuh. Nah, terus yang kedua, apa tadi pertanyaannya jadi lupa. Apa tadi pertanyaannya? Ini Kak, cara survive di bidang IT yang terus berkembang ini gitu. Terus saingannya kan banyak. Oke, benar banget. Jadi itu rata-rata banyak banget ya dari kita yang ngalamin. Cara survive-nya gimana sih? Kalau misalkan IT ini terus berkembang, berubah-ubah gitu. Misalkan kayak sekarang nih kita lulus dari ilmu komputer, terus kita hanya bisa menguasai PHP ya, bahasa pemrograman PHP. Terus ternyata yang dibutuhkan perusahaan itu udah harus butuh Golang atau React Native, bahasa pemrograman yang lain yang kita pas lulus kuliah baru dengar bahkan gitu kan. Gimana sih? Ya mau nggak mau kita harus ikutan dong, kita harus ikut berkembang gitu. Kita juga harus update skill kita harus improve skill kita sesuai dengan apa yang lagi apa yang lagi tren sekarang saat ini gitu loh. Misalkan sekarang saat ini lagi tren artificial intelligence, berarti kita harus update dong artificial intelligence gitu. Atau kita misalkan udah nemuin passion kita itu di sebagai front end developer. Nah, di front end developer kita tuh harus sering-sering buka majalah teknologi, majalah tentang computer science atau tentang komputer. Apa sih yang lagi in gitu loh. Ternyata sekarang lagi in voice recognition gitu. Gimana sih cara bikin voice recognition atau gimana sih lagi bikin face recognition gitu. Nah, di situ kita harus upgrade skill-skill kita biar kita tuh nggak ketinggalan gitu. Jadi ketika perusahaan itu nanti minta, oh kita udah nggak butuh nih pakai password gitu, nggak bisa, harus ganti pakai face recognition sekarang aplikasi kita maunya. Nah, itu kita udah ready. Oh ya Pak, saya udah pernah baca-baca, udah nyoba-nyoba, mungkin tinggal diperdalam doang skillnya gitu. Nah, nanti perusahaan akan kayak, oh kamu udah bisa nih, oh yaudah kamu handle ini. Nah, nanti kamu akan terlihat gitu kan di dalam perusahaan, oh nih anaknya up to date nih, anaknya berkembang, anaknya bagus nih, cepat belajarnya. Nah, di situ tuh kamu berarti bisa adaptable sama dunia komputer yang terus berkembang ini. Itu jadi survive adalah harus terus up to date dengan apa yang lagi in di computer science ini gitu. Jadi nggak hanya PHP aja terus dari awal keluar lulus kuliah terus sampai akhirnya dikerja udah jadi manajer, udah jadi masih bisa cuma PHP aja. Nanti yang baru lulus kerja udah bisa berbagai macam bahasa pemrograman, kamu masih tetap di PHP. Nah, berarti kan kamu akan tereliminasi nanti kan. Jadi orang butuhnya yang punya skill yang baru gitu. Jadi harus tetap di-update skillnya gitu. Itu aja sih, paling ada lagi mungkin. Bagaimana Kak Togu dengan jawabannya? Apakah sudah cukup? Berarti yang pertama itu tipsnya harus dicoba dulu ya Kak. Terus yang kedua itu harus bisa adaptasi dan terus update. Baik dari komunitas, info-info majalah dan sebagainya. Betul banget. Jadi kalau, kenapa? Ya, lanjut aja Kak. Iya, kalau misalkan, apalagi kalau misalnya udah ikut komunitas kayak gitu, berarti kan udah banyak info yang kalian dapat dong dari komunitas itu, apa sih yang lagi in gitu. Bagus banget sih itu ikut komunitas sebenarnya. Oke. Udah sih, udah terjawab Kak. Terima kasih banyak ya Kak. Iya, sama-sama. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Kak. Ya. Ini ada dari Kak Bintang. Mau bertanya, katanya software coding apa sih yang harus benar-benar dikuasai di software engineer ini? Dan adakah beberapa rekomendasi nama-nama perusahaan yang sangat membutuhkan software engineer ini, Kak? Oke, software coding itu maksudnya IDE-nya, Kak? Maksudnya atau bahasa pemrogramannya nih? Apakah ada orangnya nggak di sini?
Mungkin aku jawab, kalau misalkan software coding itu maksudnya Visual Studio Code gitu ya? Atau bahasa pemrogramannya? Karena kan beda. Kalau misalkan bahasa pemrogramannya, Kak. Bahasa. Kalau bahasa pemrograman itu tadi ya kayak aku bilang itu beda-beda, setiap perusahaan itu beda-beda. Jadi misalkan kalau kayak Tokopedia atau Gojek itu sekarang lagi in-nya banget mereka pakai Golang language ya. Terus untuk beberapa perusahaan lainnya itu ada juga untuk front end-nya itu ada React Native bahasa pemrogramannya. Terus Python juga kalian harus belajar Python sih biasanya untuk yang tertarik di bidang data ya itu biasanya pakai Python. Terus juga atau yang biasanya suka di back end juga bisa pakai Python. Kalau tadi front end itu ada React Native sama Angular, tapi Angular tuh hanya di beberapa perusahaan deh, kayaknya rata-rata pada pakai React Native. Terus kalau di back end itu tadi ada Golang, masih ada sih yang pakai JS ya, itu JS. Terus apa lagi? Web, front end, back end. Terus kalau database sendiri itu sekarang kayaknya lagi tren itu Postgre. Jadi kalau misalnya MySQL gitu, sekarang udah banyak banget database yang lain. Ada yang pakai SQL Server, ada yang pakai Oracle, ada yang pakai Postgre, ada yang pakai apa sih punya IBM. Pokoknya jadi banyak gitu. Dia tergantung sama perusahaannya. Tapi biasanya kalau startup itu ya Golang, React Native, sama JS atau ituannya Python gitu. Ya, boleh Express.js. Nah, terus itu beberapa bahasa pemrograman yang lagi in, tapi itu juga tergantung sama perusahaannya. Ada perusahaan yang masih, saya lebih prefer PHP deh, Mbak, soalnya saya biasanya itu manajernya yang belum upgrade skill dia gitu. Terus atau ada juga yang masih kayak itu kita pakai MySQL aja deh gitu kan, yang free dan easy to customize gitu misalkan. Itu ada. Jadi tergantung sama perusahaannya. Sekarang ditanya dulu, kamu mau ke perusahaan apa nih gitu. Kamu mau kerjanya di bidang apa gitu. Di situ kamu harus explore gitu. Jadi pada saat kamu mau tahu perusahaan ini tuh udah tahu perusahaan ini tuh pakai bahasa ini gitu. Terus tadi yang kedua apa tadi? Rekomendasi itu kan nama-nama perusahaan yang kayak membutuhkan software engineer ini. Rata-rata tuh pada butuh sih, kalau nama perusahaan tuh pada butuh ya. Biasanya kalau software engineer itu biasanya di startup atau software house, itu pasti butuh yang namanya software engineer atau developer, itu pasti butuh. Terus juga kalau di corporate itu juga biasanya dia lebih ke ini sih, kalau corporate itu tadi kan tahu kan ada application software developer sama sistem software developer. Biasanya kalau di corporate atau korporasi yang gede-gede gitu, mereka tuh biasanya pakai vendor untuk application development-nya, tapi sistemnya mereka biasanya in-house. Jadi kalau di korporasi gede itu biasanya lebih ke sistem software developer. Cuman kalau kalian mau tadi ke yang application itu ke startup atau software house atau IT consultant juga bisa gitu. Jadi kan tinggal cari aja, kalau mau perusahaan besar ya startup pasti bisa ada di Tokopedia, Gojek, Shopee, itu pasti butuh tuh software engineers juga. Cuman kebutuhannya seperti apa, nah itu kan harus cari-cari tahu. Nah kalau untuk korporasi besar, misalkan di bank atau kayak semacam perusahaan swasta lainnya, itu biasanya butuh juga developer. Cuman tergantung sih, kalau misalkan mereka udah punya developer di dalamnya, mereka biasanya nyarinya yang lebih ke network atau data arsitektur gitu. Cuman nggak apa-apa dicari-cari aja biasanya. Kalau nama perusahaannya sendiri ya itu tergantung kamu maunya kerja di bidang apa juga dulu gitu. Di bidang apa dulu gitu. Oke, gimana Kak Bintang? Udah terjawab pertanyaannya? Oke. Dea di mute. Ada selanjutnya dari pertanyaan Karudiansyah Wijaya Pratama. Kepada Karudiansyah, boleh untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, tes kedengeran nggak?
Dengeran? Oke, sebelumnya mohon maaf nih Kak, saya nggak bisa nyalain kamera, nggak bisa on cam. Terus izin memperkenalkan diri, saya Rudian Wijaya Pratama sebagai junior kakak nih di Ilkom 2019. Saya mau nanya, kan tadi ngejelasin tentang software engineer ya Kak. Iya. Terus beberapa waktu lalu saya pernah nanya UI UX kan. Kalau UI UX kan dia selalu fokus ke apa maunya user kan. Nah, terus kalau misalkan si software engineer tuh juga apa tuh fokus juga nggak sih ke si feedbacknya user? Terus seberapa penting sih feedback dari user buat software engineer kalau dibandingkan sama UI UX? Terima kasih Kak. Oke, berarti pertanyaannya seberapa besar pentingnya feedback dari klien ya atau user untuk software engineer-nya sendiri. Software engineer itu maksudnya developernya yang ngodingnya gitu atau UI UX-nya? Iya, yang bagian ngoding, yang bagian backend Kak. Oke. Itu juga penting banget. Jadi gini loh, ibaratnya klien atau user kita tuh source dari requirement kita kan. Kayak dia tuh yang punya ide mau bikin apa sih gitu kan, mau bikin aplikasi seperti apa gitu. Nah, dia misalkan punya ide, saya mau bikin aplikasi ini begini ya. Terus ternyata pas kita udah dapet nih, oh bikin aplikasi kayak gini, terus kita misalkan mikir, aduh aplikasi seperti ini tuh ternyata nggak efisien nih kalau misalkan seperti ini gitu. Kita ngasih feedback lagi dong ke usernya kayak, Pak, menurut saya nih aplikasi itu harusnya seperti, menurut saya nih dari pengalaman saya mendingan seperti ini Pak. Kalau seperti ini, kalau misalkan begini itu nanti akan ada bottleneck di sini gitu. Terus tiba-tiba kliennya lebih kayak, oh enggak, saya maunya kayak gini gitu. Nah ya udah, berarti kalau misalkan klien ini maunya seperti itu, kita ikutin aja gitu. Karena kan nanti mereka akan testing. Jadi gini, kamu pada saat develop ya, itu harus ada hitam di atas putih. Itulah pentingnya bisnis analis itu. Role bisnis analis itu adalah pentingnya ada hitam di atas putih. Jadi ketika klien itu memberikan sebuah requirement, itu kan dicatat tuh di dokumen requirement-nya si bisnis analis ya. Nah, itu tuh apa yang klien mau itu kita udah harus pastikan udah ada di sana. Nah, nanti ketika kamu bikin, terus tiba-tiba kamu udah kasihin lagi ke kliennya, terus tiba-tiba kliennya bilang, oh saya nggak mau kayak gini. Nah, kita bisa sodorkan dong. Ini buktinya Pak, Bapak waktu itu maunya seperti ini gitu. Tolong tambahin ini. Ya berarti harus ditambahin lagi dong pendapatan kita atau salary kita gitu. Untuk nambah fitur ini kena segini Pak gitu. Jadi itulah pentingnya bisnis analis di situ. Jadi dia jembatan antara user dengan developer kan. Kalau misalkan feedback dari si usernya ini tidak ada pada saat requirement dan dia mau menambahkan satu fitur lagi atau menambahkan menambahkan apalah gitu, itu harus tercatat di hitam di atas putih gitu. Makanya kenapa biasanya pada saat gathering requirement itu si bisnis analis itu yang begini ya Pak, bener ya saya tulisnya seperti ini ya. Nanti setelah bisnis analis yang nulis dokumentasinya atau nulis requirement-nya, dia serahkan lagi ke usernya atau kliennya, tolong dicek sudah benar atau belum, baru kita kasih ke developer seperti itu. Jadi developer itu lebih baik ada bisnis analis dulu di depannya dibanding langsung ke klien. Biasanya kalau misalkan developer langsung tembus ke klien nih, itu klien akan ya tolonglah gini-gini tinggal tambahin dikit doang gitu kan misalnya, atau kayak ya tinggal inilah gitu. Harusnya tuh nggak boleh seperti itu. Yang lebih benar itu harus ada bisnis analis di tengah-tengahnya, itu yang nge-handle si klien atau user yang memberikan feedback semena-mena kepada developer gitu. Itu kan ya pertanyaannya tadi. Iya Kak. Nah, berarti itu berarti tuh di antara si developer sama usernya tuh harus ada jembatannya gitu ya? Betul, Nyari. jadi harus ada yang nyaring. Jadi harus ada orang yang jago nego atau negosiasi atau yang jago ngomong gitu, yang sebagai apa ya namanya, bukan penghadang sih, lebih kayak menyampaikan dengan jelas apa kemauan user dan apa feedback dari developer. Jadi kalau misalnya dulu aku pernah kerja ya, jadi aku tuh sebagai developernya, terus ada bisnis, ada alisnya, terus ada kliennya. Terus kliennya tiba-tiba datangin aku kayak, Mbak, tolong dong bisa nggak ditambahin fitur ini biar ini. Aku bilang, Pak, kalau misalnya mau nambah fitur atau mau mengganti sesuatu dari yang ada di dokumen requirement, itu harus lewat bisnis analis dulu, nggak bisa langsung ke developer. Terus dia bilang,
ya Mbak cuma tambahin ini doang, misalnya gini-gini. Iya Pak, soalnya kita kan semua based on dokumen gitu loh, nggak bisa semena-mena mengganti satu fitur atau satu journey gitu. Jadi harus lewat business analysis. Nanti business analysis yang akan nego ke kita atau nego ke user gitu loh, terkait dengan misalkan perubahan itu. Karena kan perubahan kan kita berarti kerja lagi dong gitu. Kita udah bikin terus diubah, berarti kita harus kerja lagi. Nah, itu harus dibayar gitu. Maksudnya itu secara profesionalnya harusnya seperti itu. Kalau kalian biasanya bekerja dalam tim itu di perusahaan besar itu harusnya sudah seperti itu. Oh, oke Kak. Terima kasih Kak jawabannya. Iya. Oke, ada lagi nih Kak pertanyaannya. Ya. Saya dari matematika, dan saya tahu kalau software engineer itu terbilang salah satu profesi yang menjanjikan di masa depan. Bisa nggak sih, Kak? Saya yang belum paham banget pengaplikasian software apply ke arah sana. Maksudnya kayak, kita belum, apa ya? Bentar. Kakak paham nggak pertanyaannya? Kenapa? Jadi kan, jadi pertanyaan seperti ini. Saya dari matematika, Kak, dan saya tahu kalau software engineer itu terbilang salah satu profesi yang menjanjikan di masa depan. Bisa nggak sih, Kak, saya yang belum paham banget pengaplikasian software apply ke arah sana. Jadi kita belum paham tentang software engineer, tapi kita... Aduh, bentar, Kak. Kayaknya aku paham deh, maksudnya dia di dunia matematika, terus dia belum tahu kebutuhan software di bidangnya dia, yang mungkin di matematika itu seperti apa gitu. Mungkin gitu kali ya kebutuhannya. Iya. Oke, misalkan matematika, kebutuhannya itu di software untuk di bidang matematika kebutuhannya. Jadi gini, kalau misalkan untuk matematikanya sendiri itu sebenarnya biasanya matematikanya bidangnya apa aja sih? Biasanya ini kan kayak semacam aktuaris atau terus sebagai peneliti gitu ya. Nah, itu pasti butuh banget yang namanya software tools lah. Kalau misalkan aktuaris itu misalkan dia ngehitung ini ya, coba korek aku kalau misalkan koreksi ya kalau misalkan aku salah, menghitung, pokoknya ada ngitung-ngitung ngitung, bukan apa sih, kepemilikan ya atau apalah gitu, pokoknya dia ngitung. Nah, hitung-hitung itu nggak hanya sebagai dari kalkulator terus Excel bla 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 gitu. Kalau misalkan dia punya sebuah tools yang bisa ngebantu dia dalam pekerjaan dia, itu bagus banget gitu. Atau ini aja deh, contoh-contoh yang lain deh. Misalkan kalian suka ngerekap, misalkan kalian punya klien ini minta misalnya untuk di bidang asuransi ya, life insurance, kalian misalkan diminta untuk ngitung kira-kira proyeksi asuransi orang ini berapa, terus kedepannya berapa gitu. Pokoknya dihitung bisa orang matematika ya suruh ngitung ya. Nah, itu kan kalian ngitung terus ngitungnya itu pakai apa? Ada software sendiri kan gitu. Nah, kalau misalkan kalian punya software yang kalian bisa bikin sendiri, kalian input sendiri kan, input usia segini, terus punya penyakit apa aja, ini segala macam, itu kan software kan. Nah, di situ tuh kebutuhan software yang di bidang matematika. Terus ada juga misalkan kan ngejelasin ke kliennya, Pak, jadi kan berdasarkan data yang kita punya, Bapak usia segini, terus Bapak punya penyakit apa segala macam, itu kalian bisa pakai data visualization yang itu ada juga di bagian software engineer ya, sebagai data visualization. Itu bisa juga, atau ngerekap dari sebagai macam klien, berapa orang sih yang usianya di atas 25 yang kira-kira di atas 50 yang kira-kira asuransinya tuh bernilai sekian. Nah, itu kan bisa menggunakan software tools yang juga berkaitan dengan software engineer. Jadi banyak banget dari kehidupan kita, apalagi matematika juga, yang bersinggungan dengan software tools atau software engineers gitu loh. Jadi biasanya kalau di perusahaan asuransi itu mereka punya aplikasi mereka sendiri kan, maksudnya tools mereka sendiri untuk ngitung-ngitung segala macam itu mereka punya. Nah, itu pasti dibuat oleh software engineer gitu. Oke, Kak. Ini ada lagi pertanyaan. Adakah ranah dari software engineer ini yang nggak harus berkecimpung di codingan dan lain-lain, maksudnya dalam pekerjaannya gitu? Oke.
tadi bisnis analis itu dia nggak ngoding tapi tadi sebagai penjembatan antara klien dengan developer. Memang dia nggak ngoding, cuman dia bersinggungan aja sih dengan codingan, kayak mungkin dia dikasih tahu sama developernya, ya nih kita nggak bisa, masih stuck di function ini. Nah dia kan harus ngejelasin nih ke kliennya, si developer ini lagi stuck di bagian apa sih gitu, di codingan apa gitu, karena dia harus ngejelasin apa kata developer itu ke si kliennya gitu, karena itu dia nggak ngoding tapi dia paham gitu loh apa yang dikatakan developer itu tentang codingannya gitu. Emang dia nggak bersinggungan langsung tapi seperti itu. Terus yang nggak ngoding lagi ada UI designer, itu nggak ngoding kan. Bukan nggak ngoding sih, lebih ke desain. Dia nggak terlalu mikirin logic dan yang lain-lainnya. Terus ada tadi business analyst, UI designer, terus ada juga ini software tester atau QA. Dia kan bikin case-case kayak misalkan login ini nggak bisa kalau misalkan nggak 8 huruf, nggak 8 karakter atau apa segala macam, itu bisa. Ada juga technical writer itu biasanya yang ngedokumentasiin, jadi bisa bisnis analis itu juga dia kerja sama technical writer untuk bikin dokumentasi requirement tadi juga, atau dia technical writer ini bisa bantu dokumentasiin journey dari aplikasi tersebut atau guide dari, kan ada aplikasi nih, kalian udah bikin aplikasi kan harus ada guide-nya dong. Nah itu bisa dari technical writer juga. Terus nggak ngoding, banyak lagi, ada network, kalian bisa pindah ke bagian yang tadi ya sistem sistem software developer. Itu network itu juga biasanya tuh nggak ngoding, ada ngodingnya, cuman biasa juga ada yang mereka cuman based on perintah-perintah doang sih di command line atau ini gitu. Itu juga bisa network. Atau arsitektur, tapi kalau arsitektur tuh udah pro sih, biasanya dia harus dari developer dulu. Apalagi ya yang dia di IT tapi dia nggak ngoding, researcher, UX researcher, itu juga nggak ngoding. Jadi itu yang menganalisa, misalkan klien minta pengguna kita rata-rata ini ya orang tua atau orang awam semua. Berarti UX researcher meriset, behavior dari orang-orang penggunanya ini adalah orang-orang tua atau orang-orang awam. Berarti aku harus bikin tombolnya itu besar dan di tengah misalkan, atau harus warnanya itu yang menarik orang-orang tua, atau yang panduannya itu jelas untuk orang-orang tua gitu, bukan yang kecil, tulisan login di kecil gitu kan, atau kayak tulisannya kecil-kecil gitu. Nah itu harus di riset behavior dari penggunanya gitu. Jadi banyak yang sebenarnya nggak ngoding, coba ini aja. Oke, makasih Kak. Ini ada lagi nih 2 pertanyaan terakhir. Jadi gini Kak, di CV Kakak kan selama Kakak kuliah itu udah mulai kerja. Nah, boleh nggak sih Kak diceritain gimana pengalaman Kakak pas kuliah bisa kerja, apalagi pekerjaannya udah keren. Dan gimana cara Kakak survive di Ilkom dulu sehingga bisa dapat IPK 3,8. Yang sepenglihatan saya itu Ilkom itu susah banget gitu. Oke. Pertama ya, bisa kerja pada saat waktu masih di kuliah. Sebenarnya kalau kalian lihat dari CV aku itu tuh aku mulai nyoba-nyoba yang namanya ngerjain project atau nyoba masuk dunia kerja itu di semester 5 lah. Kita dulu awalnya belum ada kepikiran, cuman aku mikir kayaknya kita harus bikin suatu research club. Mungkin anak prodi Ilkom ada tahu ya, default research club. Nah mulai dari situ tuh kita menerima yang namanya project, terus coba bikin suatu project atau belajar bareng dari research club. Itu pertamanya awalnya ya. Terus kita juga dulu sih, kalau nggak tahu sih angkatan sekarang kayak gimana, cuma kita dulu lumayan dekat sama dosen, kayak di situ ada Pak Eka, ada Pak Met gitu kan ya, lumayan dekat. Jadi mereka suka kayak, kita ada project tim penelitian dosen nih, mungkin kalian bisa bantu untuk ikut projectnya, sekalian belajar juga, ngikutin gitu. Nah, jadi mulai dari situ tuh, jadi pertama kita buat research club, nerima project dari dosen, terus dari dosennya sendiri juga kadang-kadang suka ada project ini nih, mau coba garap gak gitu. Nah, itu untuk yang project. Sedangkan untuk yang kerja itu untuk yang di
System Developer Intern itu waktu itu awalnya dari PKL, terus bikin project, terus lanjut lah. Nah itu kalau yang System Developer Intern itu dibukanya oleh PKL waktu itu. Jadi kayak lanjutin aja gitu, oke. Nah kalau yang di WR1, yang di sekretariat itu juga dari dosen, dari Pamet. Jadi Pamet itu waktu itu lagi iseng-iseng kayak, ada yang mau bantu nggak kerja di sekretariat? Terus aku kayak, boleh nih daripada aku kuliah terus langsung pulang gitu kan, coba kerja dulu di sekretariat gitu kan. Dari situ dari Pamet tuh dapat tugasnya, terus teman-teman aku juga mulai ada yang ditarik untuk coba dong bikin aplikasi buat waktu itu penguji SNMPTN apa ya, lupa. Itu teman aku juga ada yang dapat project seperti itu dari Pamet kalau nggak salah. Jadi link itu penting. Jadi pertama cari link. Kayak misalnya teman kamu punya project apa, dosen ini punya apa, teman kamu punya kerja di mana gitu. Itu link itu penting untuk bisa kerja itu. Terus yang kedua tadi bisa sih survive di Ilkom gitu. Kenapa kalian nggak bisa survive di Ilkom sebenarnya? Apakah susah gitu? Kenapa kalian nggak bisa survive di Ilkom? Kok pada ketawa? Kalau saran aku ya jalanin aja semua itu. Kayak misalkan susah sampai nangis terus nggak tahu gimana gitu. Ya asal aku juga dulu tuh kayak aduh nggak bisa gitu kan, kayaknya aku nggak di sini deh passionnya gitu. Tapi pas di saat di jalan itu kayak udah berlalu ya semua yang susah-susah itu, yang sedih-sedih itu sudah berlalu gitu. Kalian mikirnya gini aja sih, misalnya dapat tugas nih susah gitu kan, terus kayak ribet, pokoknya ini harus selesai baru aku bisa main-main abis ini gitu loh. Jadi kalau aku tuh tipe orang yang punya target sih ya. Jadi misalkan aku kayak dikasih tugas buat hari Jumat gitu kan, dikasih tugas dari hari Senin misalkan. Target aku, berarti hari Jumat harus sudah selesai kan. Kalau aku mau main-main dari hari Rabu gitu, berarti aku udah selesai hari Selasa. Nah aku tipe orang yang kayak, mendingan aku cepet-cepet selesai ini daripada aku banyak kerjaan. Terus kalau itu misalnya itu stuck ya, nggak bisa ngerjain sendiri gitu, misalkan aku harus nanya siapa nih gitu, ajak teman-teman kalian bareng-bareng kayak kalian udah selesai belum ngerjain yang tugas ini belum, itu stuck nih nggak bisa, nyari tuh orang yang pintar atau orang yang jago dari kelas kalian, bantuin dong kerjain bareng-bareng. Itu kita dulu tuh sering banget di lab kom 513 itu tuh belajar di situ tuh, minta ajarin tuh sama yang pintar di situ, dia pakai proyektor ajarin gini. Jadi kita tuh udah mau sampai jam abis maghrib tuh ngerjain gitu. Itu hari Selasa kan. Nah, pada saat hari Rabunya misalnya aku ngulang lagi, kayak gini ternyata yang diajarin dia kemarin gitu. Terus aku kayak cobain kerjain sendiri, kayak gini. Terus nah gitu loh. Jadi kita punya target, terus ngulang lagi, latihan lagi, terus ngerasa aja kayak lebih baik ini semua cepat selesai biar kamu juga bisa senang-senang gitu kan. Jadi jangan makin ditahan, makin banyak pikiran, apalagi yang skripsinya belum kelar itu kan masa ngoding skripsi gitu atau ngelanjutin skripsi gitu. Kalian mau sampai kapan gitu loh, mendingan cepat-cepat selesai, cepat-cepat lulus gitu loh, udah selesai kan, nggak ada tanggungan, tinggal cari kerja biar cepat, biar ada penghasilan juga gitu aja. Jadi jangan menumpuk hal-hal yang jangan lari dari kenyataan. Jangan lari dari kenyataan kalau misalkan itu harus dihadapi semuanya gitu loh. Jangan menyerah gitu, jangan udah terserah deh, udah nggak lulus lah, nanti ngulang aja gitu. Loh kenapa? Itu kan nggak ada salahnya kalau kalian nyoba gitu. Kalian nyoba dulu, kerjain sebisa kalian. Kalau misalnya kalian udah nyoba, udah berusaha, udah sampai nggak tidur apa segala macam, terus tiba-tiba nggak bisa juga gitu. Saya ini bebel banget nih matkul ini, ampun deh nggak bisa gitu. Berarti kalian mungkin aku harus ngulang deh, atau ada yang harus aku perbaiki dari diri aku apa ya gitu. Mungkin aku kurang kali belajarnya, atau aku kebanyakan main atau apa, atau aku harus ningkatin improve skill aku ya, aku harus belajar dari mana lagi sih gitu. Jadi jangan cepat menyerah gitu loh. Makanya kayak kenapa kalian tidak sanggup gitu loh. Bisa kok pasti. Oke, ini ada pertanyaan terakhir nih Kak. Iya. Kan kakak sekarang kakak kerja di Over the Top nih. Boleh nggak sih Kak ceritain sedikit Over the Top itu apa? Oke. Awalnya pas aku masuk juga kayak OTT apa nih, operasi tangkap tangan gitu kan. Bukan, ternyata OTT itu adalah Over the Top.
over the top itu biasanya relate ke beberapa video application atau streaming application. Contoh over the top itu misalnya Netflix, View, atau apa sih, iFlix, Disney Plus sekarang ya. Nah, di Telkom ini juga lagi mau mengembangkan over the top produk mereka sendiri gitu. Nah, di situ aku sebagai salah satu tim dari over the top di Telkom itu sendiri. Nah, over the top di Telkom sendiri itu juga bekerja sama dengan berbagai macam over the top lainnya, kayak misalkan dari iFlix, terus di situ ada Catch Play gitu. Jadi aku di sana tuh sebagai salah satu tim yang mengerjakan in-house OTT dan juga yang bekerja sama dengan OTT lain gitu. Nah, itu sih kalau OTT TV video dari aku gitu. Jadi aplikasi video streaming lah seperti itu kawan. Ada lagi? Oke, udah selesai nih Kak sesi pertanyaannya. Pertanyaannya pada bagus-bagus semua ya. Terus semoga jawaban yang diberikan bisa menambah ilmu untuk kita dan juga bisa kita gunakan di kehidupan sehari-hari kita agar kita bisa mencapai sesuatu yang ingin kita capai. Oke, sebelum saya menutup sesi kali ini, saya akan menyampaikan beberapa garis besar dari materi yang telah disampaikan tadi, yaitu bagaimana sih cara menjadi software engineer ini. Yang pertama, kita harus memiliki kemampuan analisis yang tinggi. Yang kedua, harus memiliki keterampilannya dalam pemecahan masalah. Yang ketiga, harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Yang keempat, harus memiliki keterampilan kreativitas yang tinggi. Yang kelima, harus memiliki keterampilan dalam memperhatikan sesuatu secara detail atau berorientasi detail. Yang ke-6, memiliki kemampuan interpersonal yang tinggi. Dan alasan mengapa sih software engineer ini menjadi profesi yang unggul, yaitu karena software engineer ini itu banyak diminati dan juga sangat dibutuhkan di masa yang akan mendatang. Karena seiring berjalannya waktu, pengguna platform itu akan semakin meningkat. Dan kuncinya, kita tuh harus bisa mencoba dan berlatih terus-menerus agar sesuatu yang kita ingin capai akan tercapai, dan kita harus bisa berani mengeksplor agar tahu kemampuan dan passion kita sendiri. Alhamdulillah, akhirnya kita tidak terasa ya, sudah kurang lebih 1 jam telah berlalu. Kepada Kak Anantasa, saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah meluangkan waktunya untuk mengisi webinar gelar Wicara Keprofesian kali ini, dan sudah membuat banyak orang termotivasi dan juga memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kami yang ada di sini. Saya pun selaku moderator sangat senang bisa memandu webinar kali ini bersama dengan Kak Anantasa. Oke, sebelumnya kita akan ada sesi foto bersama. Kepada kakak panitia bisa untuk dipandu, dan yang lain bisa bersiap-siap. Mohon izin, saya akan ambil fotonya dimulai dari slide pertama. Untuk teman-teman peserta bisa dinyalakan dulu kameranya. Kalau memang tidak bisa on cam juga nggak apa-apa, tapi diusahakan bisa ya. Saya akan ambil dari slide pertama. Mohon izin, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Slide ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih Kak Panitia. Oke, baik, sekali lagi terima kasih kepada Kak Anantasa karena telah memberikan waktunya untuk kita. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Kak Anantasa. Terima kasih semuanya. Kalau ada yang mau nanya-nanya bisa langsung aja ya. Apalagi yang Ilkom tuh aku udah ada di grup Ilkom, jadi bisa nanya-nanya langsung. Oke, baik. Ya, saya akhir webinar kali ini. Saya Dev Febiliana Fajri selaku moderator pamit undur diri dan saya serahkan kembali kepada MC. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator Dea. Terima kasih juga kepada Kak Tasya telah memberikan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang diberikan Kak Tasya bermanfaat. Terima kasih juga kepada peserta gelar wicara keprofesian telah mengikuti webinar pada sesi 1 ini. Jangan lupa nanti jam 13.30 akan ada sesi 2.
dari Kak Cynthia Devi Retno dengan judul Data Analis Profesi Favorit Tanpa Batas. Dan diingatkan kembali kepada teman-teman untuk mengisi link feedback sekaligus presensi dengan kode presensinya bisa dicatat. Kode presensinya adalah 231171. Saya ulangi lagi. Kode presensinya adalah 231171. Link ini buat mendapatkan sertifikat. Jadi dimohon untuk mengisi semuanya ya. Teman-teman mengisi. Dan link ini hanya akan dibuka 30 menit setelah sesi 1 ini berakhir. Untuk linknya bisa dilihat di snapgramnya Gelar Wicara Keprofesian Matematika @gwk.unj. Snapgramnya Gelar Wicara Keprofesian itu @gwk.unj. Saya selaku MC, mohon maaf apabila terjadi kekurangan. Selamat bertemu nanti siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa isi link feedbacknya. Waalaikumsalam.